Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah pada bangun atau belum? Sudah pada mandi belum dan sarapan? Ayo yang belum bangun silahkan bangun, mandi dan sarapan. Terus mempersiapkan buku pelajaran untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP di tema 5 subtema 3. Ikuti pembelajarannya dengan baik ya, supaya kalian memahami materi hari ini. Materi kita yang pertama kali ini adalah gerak tari keseharian. Apa itu gerak tari keseharian? Gerak tari keseharian adalah tari yang gerakannya diambil dari gerakan keseharian yang dijadikan gerak tari. Gerakan kita sehari-hari dapat kita jadikan sebagai gerakan tari yang indah. Gerakan tari keseharian harus dilakukan dengan gerakan yang lemah gemulai supaya tarian semakin indah. Berikut contoh-contoh tari keseharian. Yang pertama adalah tari menyapu lantai. Gerakan tari menyapu lantai dilakukan dengan cara posisi tangan seperti orang menyapu lantai dan kaki melangkah disilang ke depan, ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Berikutnya adalah tari mengelap kaca. Tari ini dilakukan posisi tangan seperti membawa lap kaca, kemudian digerakkan seperti orang yang mengelap kaca, dan posisi kaki melangkah ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Tari memetik ranting. Posisi tangan seperti orang yang sedang memetik ranting, kemudian setelah itu ditarik ke depan dada. Selanjutnya adalah tari menyiram tanaman. Posisi tangan direntangkan dengan salah satu tangan agak ke bawah, kemudian melangkah ke kanan dan ke kiri. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi semua kegiatan kita sehari-hari dapat dijadikan tarian yang indah. Materi berikutnya adalah gerak tari alam. Gerak tari alam adalah gerak tari yang menirukan gerakan lingkungan alam. Gerak tari alam dapat kita buat dengan menirukan gerakan hewan, tumbuhan, dan penampakan alam seperti air terjun, ombak, dan air laut. Dalam melakukan gerakan tari alam, gerakan harus mirip dengan yang aslinya agar penonton mengerti gerakan yang ditirukan. Contoh gerak tari alam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan tari bunga mekar. Caranya adalah satukan kedua tangan di atas kepala, kemudian rentangkan seperti posisi bunga yang sedang mekar, kemudian kembali kuncup lagi. Lakukan secara berulang-ulang. Gerak tari angsa. Caranya adalah tangan kanan diposisikan sebagai mulut angsa, sedangkan tangan kiri diposisikan sebagai ekor angsa, kemudian melangkah ke kanan dan ke kiri berulang-ulang. Selanjutnya, gerak tari pohon tertiup angin. Cara melakukannya adalah tangan diluruskan ke atas kedua-duanya, kemudian digoyangkan ke kanan dan ke kiri seperti pohon tertiup angin. Contoh gerak tari alam yang lain dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Ada tumbuhan rendah, ada tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncup. Hal-hal yang diperlukan saat menari. Yang pertama adalah iringan musik yang berguna memberikan irama serta membantu dalam mengatur waktu, memberikan ilustrasi atau gambaran suasana pada tarian tersebut. Yang kedua adalah tata rias, berguna untuk melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari menyangkut aspek usia, ras, dan bentuk wajah. Yang ketiga adalah properti tari, adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung suatu gerakan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan si penari, membuat karakter dari penari, dan sebagai perlengkapan dan ciri khas tarian.
Selanjutnya adalah pakaian tari, digunakan untuk menarik perhatian penonton agar lebih memperlihatkan makna tari. Memperindah penari digunakan untuk membedakan antara aktor yang satu dengan yang lain. Berikut contoh tata rias gagah, tata rias cantik, dan tata rias lucu. Dan properti tarian. Properti tarian di atas adalah selendang. Sedangkan properti tarian berikutnya ini adalah selendang dan sayap kupu-kupu. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Paham tidak? Kalau tidak paham, silahkan bertanya kepada Bapak atau Ibu guru dan orang tua di rumah. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.